Jadi kalau kita mengembangkan komandonya, komando armadanya, ada komando armada, maka juga harus ada alutsista. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut dua kabar mantap hari ini. Yang pertama datang dari rencana pembentukan dua Koarmada baru, bos, yaitu Koarmada 4 dan Koarmada 5. Namun di tengah euforia penguatan Angkatan Laut Indonesia ini, peringatan tegas pun dilontarkan oleh seorang mantan Kepala Staf Angkatan Laut bahwa kalau kita mau membentuk komando armada baru, alutsistanya harus siap dulu, bos. Jangan strukturnya ada tapi kapalnya enggak, alias kopong. Nah loh, lantas bagaimanakah pernyataan tegas beliau? Kemudian di mana sajakah rencana lokasi baru Komando Armada Baru Indonesia ini, dan apa alasan strategis lokasinya, dan akan diisi dengan apakah Koarmada Baru Indonesia ini? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang dari Indonesia dan Selandia Baru, bos, alias New Zealand, yang kini akhirnya memperkuat kerjasama militer dan pertahanan, di mana salah satu rencana mantapnya adalah menghidupkan program pilot jet tempur masa depan. Nah, lantas bagaimanakah itu? Apa sajakah rencana kerjasama militer kedua negara ini? Penasaran beritanya? Cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama berita Koarmada baru, bos. Jadi pada hari Senin 3 November 2025 kemarin, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut yaitu Laksamana Pertama Tunggul telah mengumumkan rencana pembentukan dua Koarmada baru. Koarmada baru itu kayak mana, Min? Nah, Koarmada, jadi Komando Armada. Ini simpelnya ya, bisa kita bilang sebagai markas besar Komando Perang Laut, bos, untuk suatu kawasan di Indonesia. Jadi ya, satu Koarmada ini mengcover sebagian wilayah di Indonesia, tergantung penempatannya. Dan di bawah Koarmada inilah kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut, Pangkalan Laut, dan Pasukan Laut Operasional dikendalikan. Nah, kalau selama ini kita hanya punya Koarmada 1, 2, dan 3, maka kedepannya Indonesia akan punya 5, bos. Langkah ini pun bukan tiba-tiba karena lahir dari rapat tingkat tinggi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan beberapa hari sebelumnya yang membahas pembangunan kekuatan TNI untuk periode RPJMN 2025 sampai 2029. 5 tahun ke depan, bos. Dan dibungkus dalam konsep pertahanan nasional baru yang disebut Optimum Essential Force. Tujuannya yaitu untuk membangun kekuatan TNI yang esensial tapi optimal. Jadi ya, bukan sekedar kekuatan besar, tapi nantinya mau benar-benar efektif untuk menghadapi ancaman nyata terutama di laut, bos. Namun di tengah euforia rencana ekspansi ini, muncul satu peringatan tegas datang dari orang yang sangat paham dunia maritim, yaitu mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Marstio. Nah, pada Senin 3 November 2025, ia mengingatkan dengan tegas kalau kita membentuk Komando Armada baru, alutsistanya harus siap dulu. Jangan strukturnya ada tapi kapalnya enggak, alias kopong, ya kan? Menurut beliau, membangun komando tanpa kapal, radar, pelabuhan, dan logistik sama saja seperti membangun markas pasukan tapi tentaranya belum punya senjata. Hasilnya ya tumpang tindih organisasi tapi daya tempur tetap rendah. Beliau menegaskan bahwa sebelum bicara Koarmada 4 atau Koarmada 5, yang harus disiapkan adalah kapal frigatnya, kapal perangnya, pesawat intainya, sistem IT-nya, dan sumber daya manusianya. Karena kalau kita salah langkah, yang kita bangun bukan kekuatan tapi beban anggaran. Nah, ini ya admin setuju, bos. Kemudian lanjut, pertanyaannya lagi nih, di mana sebenarnya rencana Koarmada baru itu akan ditempatkan? Mengapa lokasi itu dipilih? Apakah strategis atau mengandung pesan geopolitik? Oke, lanjut. Jadi dalam pernyataan resminya, Laksamana Pertama Tunggul menyebut bahwa Koarmada 4 direncanakan akan ditempatkan di Kalimantan Timur, bos. Dan Koarmada 5 direncanakan ditempatkan di Ambon, Maluku. Nah, di sini kalau kita ceki bersama-sama mengapa Kalimantan Timur, ya di sana fokusnya ada IKN Nusantara yang sedang dibangun, bos. Jadi ketika IKN Nusantara resmi jadi ibu kota, maka otomatis diperlukan penguatan matra darat, udara, dan laut di sekitar wilayah itu.
Maka dibentuklah Koarmada baru sebagai Naval Shield atau perisai laut bagi IKN karena ibu kota harus dilindungi total. Kemudian Kaltim juga berada di tengah Indonesia sehingga ideal untuk distribusi alutsista ke barat dan timur sebagai kendali operasi gabungan TNI dan juga sebagai pusat staging area atau tempat konsolidasi pasukan bila ada konflik besar, dan ini juga adalah dekat dengan Alki 2 dan pintu masuknya bos. Kemudian Koarmada 5 kenapa pilih Ambon? Ya, karena Ambon adalah pintu gerbang laut timur Indonesia. Di bawahnya ada jalur laut global Australia Asia. Dan di sekitarnya ada pulau-pulau strategis, potensi sumber daya, dan titik rawan illegal fishing internasional. Dengan Koarmada 5 di sana, TNI Angkatan Laut pun bisa mengendalikan area Maluku, Arafura, Sorong, Papua dengan lebih cepat dan terstruktur. Lalu pertanyaannya lagi, akan diisi apakah masing-masing Koarmada ini? Nah, Laksma Tunggul pun juga menjelaskan bahwa tiap Koarmada akan diisi kapal perang kelas KRI untuk patroli, pasukan laut, marinir dan awak kapal, satuan pendukung logistik, infrastruktur pangkalan, dan sistem kendali operasi berbasis IT. Rencananya juga akan dibentuk 15 Komando Daerah Maritim atau Kodareal atau Kodaeral sebagai turunan Komando Armada bos, sehingga kontrol wilayah laut bukan hanya besar tapi menyebar, terstruktur dan bisa bereaksi cepat. Namun sekali lagi bos, seperti peringatan mantan Kasal tadi Bapak Marstio, tanpa alutsista modern, struktur ini pun hanya akan menjadi sebuah papan nama. Pertanyaannya, apakah Koarmada 4 dan 5 akan segera benar-benar jadi nyata? Ya, jawabannya bergantung pada dua hal bos, yaitu anggaran pertahanan nasional Indonesia dan komitmen pemerintah kita Indonesia dalam 5 tahun ke depan sampai di tahun 2029-2030. Mantap, mantap, jos. Oke, kabar kedua. Jadi pada Sabtu 1 November 2025 kemarin, Menteri Pertahanan kita Bapak Safri Samsudin ternyata telah bertatap muka nih dengan Menhan Selandia Baru, New Zealand, yaitu H.E. Judith Collins. Mereka bukan sekedar basa-basi makan roti gandum sambil minum kopi latte, tapi ini adalah pertemuan strategis yang bisa mengubah masa depan militer kita bos. Dari akun resmi Menhan Safri Samsudin, Indonesia jelas kini sedang mengincar peluang emas nih, mengirim perwira muda untuk belajar langsung di Selandia Baru, mulai dari pendidikan, pelatihan, sampai upgrade wawasan level global. Bahkan dibahas juga program untuk mencetak pilot tempur masa depan yang bakal dimulai sejak jenjang SMA. Nah loh, bagi kalian yang masih SMA, belajar benar-benar nih bos, makan sehat-sehat ya kan. Mana tahu ke depan nanti kalian dapat kelas kokpit jet tempur di New Zealand ya kan. Kemudian bukan militer namanya kalau nggak bahas latihan bareng. Jadi kedua negara pun juga sepakat memperluas kerjasama lewat Defense Cooperation Agreement. Termasuklah latihan pasukan khusus agar kemampuan TNI makin gacor, sekaligus interoperabilitasnya makin nyatu antara militer Indonesia dan Selandia Baru. Mantap, mantap, jos. Jadi semua negara digandeng nih bos, nggak cuma Australia. Di bawah nggak cuma dengan Australia dan negara-negara Pasifik, tapi New Zealand yang agak di ujung pun juga ikut digandeng. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.